Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kita melanjutkan di surah Al-An'am, kita sampai pada ayat 158. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama tajwidnya dengan cara yang mudah, ringkas, dan semoga mudah juga untuk difahami. Marilah kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Rabbuk. Hal yang lam sukun. Lam sukun, hati-hati jangan sampai memantul. Hal, jangan dibaca hal yang hal, hanya masuk pada huruf lam. Hal yang zuru. Nun sukun bertemu dha, nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 15 huruf ini, maka bunyi nun sukun dibaca samar dan mendengung selama 3 harokat. Pada saat menyamarkan bunyi nun sukun, kita siap untuk membunyikan huruf depannya, yaitu huruf dha. Yang zuruna illa ru, duma bertemu sukun 2 harokat mad tabi'i. Runa illa masuk ke dalam alif yang bertasdid. Illa bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Namun kita tentukan salah satu. Misalnya kita memilih 5 harokat, maka nanti jika terdapat mad jaiz kita samakan 5 harokat kita panjangkan. Illa nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki, termasuk huruf ta. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Maka pada saat menyamarkan bunyi nun sukun, kita siap-siap menuju pada huruf ta. Anta tiyahumul. Hamzah sukun jangan samakan dengan ain. Hamzah sukun sifatnya jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. Ta'tiyahumul jangan dibaca ta', bukan ain, ini hamzah yang memiliki sifat jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. Ta'tiyahumul, lam ta'rif yang bersukun alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Malaikatu awya, bertemunya mat dengan hamzah dalam satu kalimat mat wajib mutasil. 5 harokat kita panjangkan. Awya fathah bertemu waw sukun kita lunakkan. Awya tiya rabbuk. Awya hamzah sukun lagi di sini. Jahar dan siddah, tertahannya nafas dan tertahannya suara. Ya tiya. Au ya'tiya rabbuk. Tiya rabbuk. Rabb masuk ke huruf ba yang bertasdid. Rabbuk. Karena kita memilih wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka bunyi kaf sukun pada saat dibaca wakaf harus nampak sifatnya. Apa sifat dari huruf kaf ini? Huruf kaf memiliki sifat hamas dan syiddah, mengalirnya nafas dan tertahannya suara. Rabbuk. Lalu kita mengulang atau ibtidak pada kalimat au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Au ya'tiya rabbuka. Sekarang di sini kita wasol atau terus kita uraikan pada kalimat au ya, fathah bertemu sukun huruf lin kita lunakkan. Au ya hamzah sukun jahar dan syiddah, tertahannya nafas dan suara. Ya tiya.
au ya'tiya ba'du ayah huruf ain sukun jangan samakan dengan hamzah huruf ain yang memiliki sifat jahar dan tawasud yaitu tertahannya nafas dan antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Jangan samakan dengan hamzah. Ba'du ayati rabbik. Huruf dhad yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain yaitu sifat istithala. Tapi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Ba'du ayati rabbik. Aya hamzah yang berharokat alif kecil di atas mad badal cabang dari mad tabi'i, dua harokat kita panjangkan. Ayati ya alif kecil di atas dua harokat yati rabbik masuk pada huruf ba yang bertasdid rabbik. Kita wakaf lagi pada huruf kaf yang memiliki sifat hamas dan syiddah yaitu mengalirnya nafas dan tertahannya suara, maka bunyinya rabbik. Wakaf pada tanda qaf lam al waqfu aula. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Kita wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Jika teman-teman masih mampu melanjutkan pada kalimat berikutnya, silakan, tetapi hati-hati tanafus atau mencuri nafas. Fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf lin. Ya'ti ba'du ayati. Ti kasar diikuti sukun dua harakat mad tabi'i. Ba'du huruf ain lagi. Ba'du dhad. Tapi lidah nempel pada gigi geraham atas, boleh kiri boleh kanan. Ba'du ayati. Hamzah yang berharokat alif kecil di atas mad badal, dua harokat kita panjangkan. Ya alif kecil di atas dua harokat mad tabi'i. Ayati rabbika la rabbika masuk pada huruf ba yang bertasdid. Rabbika la lam alif dua harokat. La yanfa'u nafsan. Yang nun sukun bertemu fa ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama tiga harokat. Yanfa'u nafsan. Nafsan fathah tanwin bertemu hamzah idhar halki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini dibaca jelas tanpa mendengung. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang atau ibtida pada kalimat la yanfa'u nafsan. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha. Sekarang di sini kita wasol atau terus kita uraikan pada kalimat lam takun mim sukun bertemu ta idhar safawi. Mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Mim sukun mendengung hanya bertemu dengan dua huruf yaitu huruf ba dan huruf mim. Selain bertemu dengan dua huruf ini maka mim sukun dibaca jelas idhar safawi. Lam takun nun sukun bertemu hamzah idhar halki. Nun sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Takun amanat. Hamzah yang berharokat alif kecil di atas mad badal, dua harokat kita panjangkan. Amanat min. Huruf ta memiliki sifat hamas dan syiddah yaitu mengalirnya nafas dan tertahannya suara. Maka pada saat disukun bunyinya amanat min qablu. Nun sukun bertemu qaf ikfa hakiki. Kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Min qablu ba sukun yang mati asli di tengah kalimat qalqalah sugro. Qablu au kasabat. Au fathah bertemu sukun kita lunakkan huruf waw. Au kasabat fi. Bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kita panjangkan 5 harokat. Fi imaniha.
imaniha, i kasar bertemu ya sukun, ma fathah diikuti alif, ha fathah diikuti alif, masing-masing 2 harokat kita panjangkan. Imaniha au kasabat fi imaniha. Karena kita wakaf di sini, maka kita mengulang atau ibtidak pada kalimat au kasabat fi imaniha khaira. Au kasabat, sekarang di sini kita wasol, maka kita langsung menguraikan pada kalimat khaira. Fathah bertemu ya sukun, kita lunakkan huruf lin, sama seperti bertemu dengan huruf abjad i. Khaira. Fathah tanwin, fathatain pada huruf ro yang dibaca wakaf selain tak marbutah namanya mat iwat. 2 harokat kita panjangkan. Khaira. Ulintadhiru inna muntadhirun. Nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Tadhiru bertemunya mat dengan hamzah di lain kalimat mad jaiz munfasil, kita samakan dengan sebelumnya 5 harokat kita panjangkan. Tadhiru inna, nun yang bertasdid guna musyaddada kita dengungkan selama 3 harokat. Inna, nah fathah diikuti alif 2 harokat mad tabi'i. Nun sukun bertemu ta ikhfa hakiki, kita samarkan bunyi nun sukun dan mendengung selama 3 harokat. Tadhirun bertemunya mat dengan huruf hidup yang dibaca wakaf mat arid li sukun, 4 harokat kita panjangkan. Ulintadhiru inna muntadhirun. Sadaqallahul azim.